Apa yang sebenarnya terjadi? Kami pun terus berusaha mencari jalan demi menguak misteri sosok manusia tanpa kepala yang sering kali menunjukkan eksistensinya kepada warga setempat. Kelihatannya di sini ada sesuatu yang menarik nih. Mungkin ya ini ya. Berarti Iya. kita udah deket di rumah yang terjadi Kelihatannya pembunuhan juga itu. dari segi auranya di sini. Di sini. Oke. Coba kita langsung masuk aja. Ya, kita cari bisa jalan lewat masuk. sana. Ya, Oke. ayo. Nah, dari segi aura, dari segi baunya kuat banget, pekat banget ya. Cuma dari segi energi yang lebih besar itu ada di tempat ini. Di dalam sini. Iya. Oke, kita masuk lagi. Di tempat ini, coba saya akan mencoba untuk menembus dimensi yang ada di sana. Mungkin saya butuh arang untuk menggambar ini, Arang. untuk menggambar sigil ya di sini ya. Oke, kita minta tim ya. Tim. Boleh Saya minta arang? untuk menghantarkan suatu energi dan membuka takbir tragedi apa yang ada di sini. Apa ini semua, Ki? Apa? Ini adalah mantra yang secara tidak langsung saya tuliskan. Dan dari sini Ki bisa membaca situasi yang pernah terjadi di ruangan ini. Iya. Tidak boleh berduka. Jadi di sebelah kiri ada sosok Yang dikata dari segi masyarakat saat ini, dia pakai baju hem ya, itu terus pakai celana hitam panjang. Dia berada di sebelah sini. Dia berdiri dan memegang satu kepala di sebelah kiri, dan di sebelah kanan dia memegang suatu golok. Dan di situ saya melihat ada tragedi saat dia akan dibunuh. Tapi dia saat sebelum dia di kepalanya, ini akan saya praktekkan. Jadi gini. Ini gini. Ini orang ya. Ini ibarat orang. Orang ini dipukulin dulu di setelah itu ini saya sembolkan kepalanya. Ini begini. Digitukan. Ini posisi kepala. Ini tubuhnya tergeletak begini. Ini kepala. Dan ini satu orang di sini. Satu di sini, satu pengeksekusi di sini. Ini begini. Posisinya begini. Jadi ini badan. Ini kepala. Di sini ini ada kecucuran darah di situ. Iya, pasti. Nah, dan saya nunggu lagi. Beliau itu di sini. Jadi gini, dia pegang kepala ini ya. Ini nggak ada, leher nggak ada, pegang kepala. Dia tuh begini. Nah, seperti itu. Jadi seakan dia ini ingin membalaskan dendam Iya. apa yang telah Dilakukan oleh 3 orang itu ya. jadi dia pegang kepala dia di tangan kiri. Dan dia pegang golok seperti ini. Waktu saya masuk dia ngeliat saya. Jadi dia ngeliat bahwa setelah saya gambar sigil di situ, ini beliau masih ada di sini. Dia merasa terpancing dengan raja-raja yang saya buat di sini. Karena di sini ada selimut sebangsa jin. Jadi ini sigil untuk manggil sebangsa jin. Dan saya masuk ke dimensi alam mereka.
Dan saya sebetulnya ingin mengetahui kesaksian yang sebenarnya. Kalaupun ini kita bongkar, ini ada yang namanya kayak gumpalan tanah, tapi saya lupa atas namanya itu. Jadi gumpalan tanah di sini ada 3. Itu yang membuat tempat ini menjadi angker. Dan intinya dia mengatakan, aku ingin membalas siapapun, dan dari korban-korban yang berjatuhan selama ini itu ada hubungannya dengan dia juga. Tiba-tiba Ki Arjuna dikejutkan oleh sesuatu yang membuat dirinya seolah waspada akan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kayak Ki sedang berusaha berkomunikasi deh dengan sosok itu, sosok tanpa kepala. Dia merasa agak tersinggung seketika saya mengatakan cerita sebenarnya, dan dia ada luapan emosi ketika dia ada di belakang. Dia refleks, dia refleks seperti megang golok mau iniin saya gitu. Jadi saya sempat langsung menoleh, dia ada di sini nih. Dan saya coba ingin bertanya dengan baik-baik sama beliau ini. Iya. Karena bahwasanya kita kesini tidak ingin mengganggu atau ingin menghakimi beliau ya, dalam arti sebentar di sini ada tulisan dulu. Tulisan apa sih? Di sini cuma sebentar. Coba. Di sini tertulis, siapapun yang telah menghabisi diri saya bersumpah, saya akan membalas siapapun yang telah merusak jiwa saya, membunuh saya, dan kembalikan sebagian dari tubuh saya yang tidak utuh. Di sini ada tulisan. Ya, ini ada tulisan seperti darah yang mengalir di tetesan seperti ini. Dan dia menuliskan kata sumpah di sini. Dia ada di belakang saya. Seakan dia membuat sumpah di sini atau buat kutukan siapapun yang kesini sebagai target pembalasan dendam dia. Walaupun saat ini si pelaku sudah ada mendekam dalam penjara, tapi dendam dia ini masih abadi. Oh iya benar. Dendam dia ini masih abadi karena di situ sudah ada di penjara. Ada teriakan-teriakan di saat dia udah minta ampun, dia udah ampun, jangan, tapi tetap selalu dipukul, diajar, dan akhirnya terakhir dia mengatakan lagi gini, pas waktu ini kepala, dia diginikan, dibenturkan setelah kepala baru di leher. Lah, tadi dia mengatakan juga setelah dia menulis di sini, dia seakan kamu jangan mengungkap semuanya. Iya. Itu seakan membuka ya, kamu hal membuka pribadinya dia. hal pribadi saya gitu. Jadi Wah, apa itu? Jadi wah, apa itu? Ada suara tuh. hah? Kenapa tuh? Coba. Di mana? Cek sebelah kanan. Di mana? Sebelah sini. Coba ada apa? Wah, hati-hati Ki. Apa itu? Siapa tadi? Dari mana tadi asalnya? Ada yang dengar nggak, Tim? Di mana? Di atas belakang. Coba cek. Coba kita cek ya. Kemungkinan itu asistensi dari dia tuh. Yang dia mungkin mencoba untuk mengusir kita. Bahasanya dia udah nggak mau ini. Nggak mau untuk kita ungkap keseluruhan lebih dalam lagi. Jadi kita agak nyisir ke sini aja. Oke. Kita cuma nggak enak kalau mengganggu dia ya.